Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursanti Harahap, NIM 20205026. Di sini saya akan menjelaskan yang dimana rasionalisme modern dalam filsafat. Rasionalisme modern merupakan suatu aliran kedua dalam alam pikiran modern yang paling menonjol atau yang paling utama, yang paling terkenal setelah empirisme. Nah, rasionalisme ini dapat dikatakan ialah suatu dasar atau kebenaran, karena rasionalisme ini diambil dari kata rasio yang berarti ialah benar, dan kebenaran ini merupakan suatu yang menyatakan, dan ini menekankan pada akal budi atau akal pikiran manusia, sehingga kita sebagai manusia bisa menalar atau bisa memikirkan sesuatu dengan panca indera kita sendiri, dengan akal sehat kita sendiri. Dengan demikian itu kita mengetahui bahwasanya untuk melakukan sesuatu kita harus menilai atau melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empirisme. Secara harfiah, istilah ini berasal dari kata Yunani yang mana empiris yang berarti pengalaman. Aliran ini yang awalnya dipelopori oleh Francisco Bacon, yang kemudian dilanjutkan oleh tokoh-tokoh pasca Descartes, yang seperti Thomas Hobbes, John Locke, Berkeley, dan yang terpenting adalah David Hume, yang mana Thomas Hobbes menganggap bahwa pengalaman indrawi sebagai permulaan segala pengenalan intelektual tidak lain dari semacam perhitungan, yaitu penggabungan data-data indrawi yang sama dengan berlainan. Dunia dan manusia sebagai objek pengenalan merupakan sistem materi dan merupakan suatu proses yang berlangsung dengan tiada henti-hentinya atas dasar hukum mekanisme. Atas pandangan ini, ajaran Hobbes merupakan sistem materialistis pertama dalam sejarah filsafat modern. John Locke mengagumi metode Descartes ini, tetapi ia tidak menyetujui isi ajarannya. Menurut Locke, rasio mula-mula harus dianggap dan seluruh isinya berasal dari pengalaman. Ada dua pengalaman, yaitu pertama adalah lahiriah dan batiniah, di mana kedua sumber pengalaman ini menghasilkan ide-ide. Jiwa manusia bersifat pasif sama sekali dalam menerima ide-ide tersebut, meski ia mempunyai aktivitasnya juga, yaitu dengan menggunakan ide-ide tunggal sebagai bahan bangunan. Jiwa manusia dapat membentuk ide atau majemuk. Misalnya ide substansi, yaitu jika ide tunggal dapat selalu bersama. Selanjutnya, Locke juga mengakui bahwa dalam dunia luar ada substansi, tetapi kita hanya mengenal ciri-cirinya saja. Inilah yang kemudian dikenal dengan substansi material, dan hal ini sekaligus menunjukkan inkonsistensi dalam bahasa Hume, yang mana pemikiran Locke berdasarkan prinsip-prinsip empirisme, Berkeley merancang teori yang dinamakan imaterialisme, yang berbeda dengan Locke yang masih menerima adanya substansi di luar kita. Bagi Berkeley, yang ada hanyalah pengalaman dalam roh saja, atau being is being perceived, yang mana demikian ungkapan Berkeley yang terkenal ini artinya dunia material sama saja dengan ide-ide yang saya alami, sebagaimana dalam bioskop, yang mana gambar-gambar film dalam layar putih yang dilihat penonton adalah sebagai benda yang real dan hidup. Menurut dia, ide-ide membuat saya melihat material. Lalu bagaimana dengan saya sendiri? Berkeley mengaku bahwa aku merupakan suatu substansi rohani, yang mana ia mengakui adanya Tuhan, sebab Tuhan merupakan asal-usul ide-ide yang saya lihat. Jika orang mengatakan Tuhan menciptakan dunia, menurut Berkeley bukan berarti ada dunia di luar kita, melainkan bahwa Tuhan menunjukkan ide-ide kepada kita. Ini artinya Tuhanlah yang memutarkan film pada batin kita. Aliran empirisme ini memuncak pada David Hume. Ia menerapkan prinsip empirisme ini secara radikal dan konsisten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang empirisme modern. Seperti yang kita ketahui, bahwa paham empirisme, yaitu sumber pengetahuan dalam diri manusia, itu banyak sekali. Salah satu paham yang memaparkan tentang sumber pengetahuan adalah paham empirisme. Empirisme merupakan paham yang mencoba memaparkan dan menjelaskan bahwa sumber pengetahuan manusia itu adalah pengalaman.
Ilmu-ilmu empirisme ini memperoleh bahan untuk sesuatu yang dinyatakan sebagai hasil atau fakta dari sesuatu yang dapat diamati dengan berbagai cara. Bahan-bahan ini terlebih dahulu harus disaring, diselidiki, dikumpulkan, diawasi, disertifikasi, diidentifikasi, didaftarkan. Paham empirisme telah banyak didiskusikan oleh orang-orang di bangku perkuliahan. Banyak yang menyatakan bahwa suatu penelitian itu harus didasarkan atas data empiris. Namun, menurut penulis, dengan data empiris saja, penelitian tidak cukup dan harus juga berdasarkan rasionalisis logis. Tuhan telah menciptakan akal bagi manusia, sehingga membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal harus difungsikan dalam satu penelitian, agar pembaca memiliki gambaran yang kuat untuk menerima atau menghasilkan kajian ilmiah dari penelitian tersebut yang akan dijadikan sebagai pengetahuan. Dalam penyusunan makalah ini, penulis ingin menyampaikan bahwa data empiris mempunyai banyak kekurangan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu empirisme Madrid. Sebelumnya, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Empirisme menolak anggapan bahwa manusia telah membawa fitrah pengetahuan dalam dirinya ketika dilahirkan. Empirisme lahir di Inggris dengan tiga eksponennya, atau dengan tiga ahlinya. Yang pertama yaitu David Hume, yang kedua George Beckel, dan yang ketiga John Locke. Ajaran empirisme memberikan kebimbangan kepada sains dan agama pada zaman modern filsafat, sehingga diasumsikan mengecilkan peranan akal. Istilah empirisme sendiri berasal dari bahasa Yunani, empirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Sebagai suatu doktrin, empirisme adalah lawan dari rasionalisme. Untuk memahami isi doktrin ini, perlu memahami lebih dahulu kedua pokok empirisme. Yang pertama yaitu mengenai teori tentang makna dan teori tentang pengetahuan. Yang kedua, teori tentang makna dinyatakan sebagai teori tentang asal pengetahuan, yaitu asal-usul atau ide konsep. Sedangkan teori tentang pengetahuan menyatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran a posteriori, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui observasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.